Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sri Hartini dengan NPM P20 6205210009. Di sini saya akan menyampaikan hasil praktikum lab virtual tentang biolistrik kelompok 3, Bisek 3, KD.1 dan KD.2. Tujuan praktikum yaitu dapat merangkai rangkaian seri dengan rangkaian paralel dan dapat mengetahui rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Alat dan bahan terdiri dari baterai, kabel, dan lampu. Dasar teori. Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membuat rangkaian listrik seri maupun rangkaian listrik paralel secara virtual lab. Rangkaian listrik yang akan kita gunakan untuk membuat rangkaian listrik seri maupun rangkaian listrik paralel yaitu ada kabel, ada baterai, ada bola lampu. Nah, kalian bisa menggunakan saklar ketika kalian membuat rangkaian listrik paralel. Pada percobaan yang pertama, kita menggunakan rangkaian listrik seri. Siapkan baterai. Kita menggunakan 2 buah baterai supaya lampu menyala lebih terang. Lalu, hubungkan dengan kabel. Di kedua kutub kabel-kabel ini, kalian gunakan sesuai kebutuhan kalian. Yang penting, nyambung sama lampunya. Masukkan lampu, hubungkan lagi dengan kabel, dan masukkan lampu lagi. Lalu yang terakhir, sambung dengan kabel. Yang terjadi adalah lampu menyala lebih terang. Garis-garis kuning ini menandakan bahwa lampu menyala sangat terang. Kalau garis-garisnya pendek, berarti lampu tidak terlalu terang. Ketika lampu yang satu mati, maka semua lampu atau lampu yang lain ikut mati. Pada percobaan yang kedua, kita akan membuat rangkaian listrik paralel. Komponen listrik yang digunakan sama seperti rangkaian listrik seri. Yang membedakannya hanya susunan rangkaian listriknya. Pertama, persiapkan baterai lalu kabel. Nah, kita hubungkan hanya penyusunannya, yaitu rangkaian paralel disusun secara bertingkat. Jadi, kedua lampu menyala sangat terang. Ketika lampu yang satu mati, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Lampu menyala sangat terang. Yang terjadi adalah lampu menyala sangat terang.
Ketika lampu yang satu mati, maka lampu lain tetap menyala. Pada percobaan selanjutnya, yaitu ketika kalian ingin menambahkan saklar pada rangkaian listrik kalian. Pertama-tama, siapkan baterai, kemudian susun kabel sesuai dengan Anda butuhkan. Tambahkan saklar, susun kabel lagi dan tambahkan saklar lagi. Kemudian hubungkan kabel-kabel sesuai dengan Anda yang butuhkan. Lalu tambahkan kabel, kemudian hubungkan dengan lampu dan satukan kabelnya kepada lampu. Ketika saklar menutup, lampu akan menyala. Lampu keduanya akan menyala ketika satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Ketika saklar satu dibuka, lampu yang pertama pun akan mati. Ketika semuanya dibuka, lampu pun semuanya akan mati. Jadi, dapat disimpulkan, jika saklar terbuka karena ada arus listrik yang terputus, sehingga lampu pun menjadi mati. Biasanya rangkaian listrik paralel ini dipasang di rumah, di gedung sekolah, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika rangkaian listrik ditambahkan saklar dan saklar pun dalam keadaan tertutup, maka semua lampu akan menyala dengan terang. Referensi diambil dari Google, buku fisika kesehatan, dan YouTube. Sekian hasil praktikum lab virtual dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.